ini akan kembali seperti permainan Inter di musim lalu. Bagaimana kita menekankan permainan itu pada penguasaan bola. Cuma dengan kelas striker yang jauh lebih bagus daripada Kroasia. Level winnernya Italia tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kalian pasti ngira hari ini aku nggak akan bikin konten nih. Kecele Pak, aku bikin konten. Nah, seperti biasa mulai saat ini aku akan sedikit menyelipkan beberapa berita atau perkembangan Serie A biar ya nggak bosen lah gitu. Tapi dikit aja, tenang. Menu utamanya tetap tentang Inter Milan. Yang pertama nih, the special one, Mourinho. Siapa yang nggak tahu Mourinho? Kalau fans Inter yang sejati pastilah nih pelatih legendaris Inter yang bawa Inter treble winner. Nah sekarang mungkin beberapa sudah dengar ya gosipnya bahwa dia lagi dipepet sama timnas Portugal, diminta untuk jadi pelatih timnas Portugal. Nah dari pihak Mourinho sih belum memberikan komentar. Cuma ini pepet-pepetannya ini makin kenceng, bahkan Portugal sudah menjadwalkan meeting dengan Mourinho. Bahkan Portugal kalau Mourinho bersedia menangani timnas, mereka rela menunggu sekarang kontrak, tapi setelah berakhir musim ini baru akan benar-benar ditangani oleh Mourinho. Sekarang untuk sementara akan ditangani pelatih interim si Rui Jorge namanya, pelatih timnas under 21-nya Portugal. Sedikit tentang Portugal ya. Sebenarnya Portugal itu kan kalau kita bandingkan ya head to head antara kualitas individu pemainnya dengan Argentina, Portugal nggak kalah. Bahkan arguably mereka punya beberapa bakat yang mungkin di atasnya Argentina. Joao Cancelo, back kanan yang sekarang jadi back kiri dan menjelma jadi salah satu back kiri terbaik dunia. Kemudian ada Bernardo Silva, ada Rafael Leao, ada Bruno Fernandes, ada Ronaldo, kemudian Gonzalo Ramos juga. Intinya mereka punya materi pemain yang sangat bagus. Kurang pelatih aja. Kalau pelatihnya bagus, mestinya Portugal bisa berbicara lebih kenceng atau melangkah lebih jauh lagi di Piala Dunia. Oke, itu tentang Portugal. Nah, sekarang bahas tetangga dikit, kakak tiri. Nah, ini ada dua berita ya. Pertama, kalau kawan-kawan ingat gimana Milan mengambil Origi, padahal waktu itu sebenarnya Milan punya chance buat ngambil Kolo Muani. Kalau kawan-kawan nonton pertandingan semifinal Prancis dan final juga Prancis, kawan-kawan akan lihat gimana Kolo Muani menurutku tampil sangat menawan. Kalau menurut kawan-kawan gimana? Dia punya kecepatan yang sangat bagus. Kalau bandingkan dengan Origi, aduh, kok bisa Milan nggak jadi ngambil Kolo Muani waktu itu, harganya masih murah. Kalau sekarang udah mulai banyak yang ngelirik-ngelirik, tapi Kolo Muani ini kan baru join Frankfurt kalau nggak salah sekarang. Pokoknya di Jerman dia. 8 gol, 11 assist dari 23 penampilan. Main di Frankfurt. Ingat, Liga Jerman itu selain Bayern Munchen dan mungkin Borussia Dortmund kali ya, itu pun masih jauh banget. Selain Bayern Munchen itu semua tim Jerman. Jadi ini ada satu pemain bisa mencetak 8 gol, 11 assist dari 23 penampilan. Itu menurutku luar biasa banget. Dan Milan melewatkan bakat yang luar biasa ini demi apa? Demi Origi. Yaitu kesialan mereka. Inter juga banyak sialnya kok. Nah yang kedua, Milan makin kencang nih pingin ngambil Hakim Ziyech. Ini pemain yang bagus di World Cup. Dia tampil cukup menawan, seolah-olah dia ingin membuktikan bahwa selama ini kan dia cuma jadi cadangan di Chelsea. Dia kayak ngomong, ini loh kemampuanku yang sebenarnya gitu. Dan dia sudah bersedia ke Milan. Cuma masalahnya sekarang gaji. Di Chelsea dia gajinya itu sekitar 6 juta, tapi ke Milan dia minta 7-8 juta. Ini gak masuk akal. Karena bayangkan, dari Premier League ke Liga Italia itu kan, sorry to say kan ya, kita harus fair menilai, itu kan
turun kasta kan. Apalagi dari klub yang kaya ke klub yang lebih miskin. Sorry buat Milan, tenang, bukan Milan aja yang lebih miskin. Inter juga lebih miskin kok dari Chelsea. Jadi apalagi di Chelsea dia statusnya cadangan. Kok berani-beraninya minta gaji 7 sampai 8 juta, ini nggak mungkin. Tapi ini mungkin baru di awal aja. Setelah itu mungkin dia akan, ya kayaknya kenceng ini Ziyech bakal berlabuh ke Milan. Apalagi mereka digadang-gadang ini deh ketelar akan jadi superstar, ternyata masih ya belum belum mengeluarkan tajinya lah. Jadi kemungkinan mereka ya harus ngambil pemain tengah atau gelandang serang yang benar-benar mumpuni. Oke, itu tentang sedikit tentang Serie A. Sekarang kita Inter dong. Nah, Javier Zanetti ini dari Tick Sports. Dia punya komentar yang sangat menarik. Lautaro Martinez akan menjalani Piala Dunia yang berbeda jika saja golnya melawan Arab Saudi itu tidak dianulir. Kan ada golnya dia yang tipis banget, offside-nya yang aduh apa ya Kak, cuma ujung rambut itu. Kalau tidak dianulir, kemungkinan itu akan membuat perjalanan Lautaro akan sangat berbeda. Itu akan menjadi apa ya? Memberi suntikan rasa percaya diri yang sangat besar. Apalagi harus diingat bahwa Lautaro menjalani pertandingan Piala Dunia terutama di awal-awal itu dengan kesakitan karena ada cedera walaupun cedera ringan dan dia pakai painkiller mainnya. Makanya aku bilang pertandingan pertama itu sebenarnya Lautaro nggak jelek-jelek amat, cuma dia gagal mencetak gol. Yang dia menurutku jelek mainnya pertandingan kedua. Itu sih masalahnya. Cuman ya kemudian ketika final lawan Prancis, semifinal, dia juga mainnya nggak jelek, cuma gagal nyetak gol aja. Seperti aku bilang, Bantog. Bantog itu adalah kesialan yang berturut-turut. Selalu bermasalah di finishing dan ya kalau kita sebagai fans Inter tahulah kadang-kadang kalau Lautaro ini lagi keluar sialnya, aduh, nyebelin memang kadang-kadang. Tapi ya itulah aku setuju sih. Coba kalau itu dia golnya ada satu, mungkin akan berbeda. Tapi kemudian ya udah Julian Alvarez menjawab kepercayaan dengan sangat baik ya nggak apa. Yang penting Argentina juara, oh. Nah kemudian Hakan baru-baru ini Hakan melakukan wawancara dengan Corriere della Sera. Jadi dalam wawancara itu intinya dia merasa sangat bahagia di Inter, di kota Milan. Kayaknya ini bakalan ada anak Milan yang ke trigger lagi. Yang jelas dia merasa sangat bahagia di Inter. Bahkan dia mempertimbangkan untuk mengakhiri karirnya di Inter Milan. Walaupun kayaknya sih mustahil. Pemain-pemain bintang itu pasti di dekat-dekat usia pensiun itu ya ke liga antara berantah. Nah, ketika ditanya, "Men gimana kamu?" Men gimana? Sorry, sorry. Lalu bagaimana apakah kamu berniat memperpanjang kontrak? Nah, ini kan baru musim kedua Hakan di Inter kan. Dia bilang, "Oh ya, tentu saja, tapi ya statusnya aku hanya menunggu panggilan dari manajemen lah." Cuma kalau ini kan kalau nggak salah Hakan ini dikasih 4 musim kontrak kan. Walaupun kita dapatnya gratis, sebenarnya nggak gratis-gratis banget karena kita harus bayar bonus signing bonus kan. Eh Melihat keadaan ekonomi Inter, pemain yang masih 2 musim sisa kontraknya kayak nggak mungkin langsung dikasih kontrak baru. Jadi ya, tapi intinya dia bahagia di Inter dan sekarang Hakan menjadi bagian yang benar-benar vital dari lapangan tengah Inter. Bahkan ini aku baca suatu analisa yang sangat menarik. Selama ini Inter selalu kesulitan kalau Barella nggak main. Kalau kawan-kawan ingat aku bikin konten sebelumnya, Inter mulai berubah permainannya, hasil yang diperoleh semakin membaik itu seiring dengan meningkatnya performa Barella di musim ini. Ingat nggak? Barella kan beberapa kali main jelek, tapi begitu dia konsisten main bagus, satu Inter, satu tim itu semua main bagus, gitu loh. Nah, sekarang dengan kembalinya Brozovic dan melihat bagaimana timnas Kroasia bermain, pengamat mengatakan bahwa Simone Inzaghi bisa mencontoh timnas Kroasia. Mereka itu bermain dengan 3 playmaker, bayangkan. 3 gelandang tengah itu, Brozo, Modric, dan Kovacic, itu semuanya tipikal playmaker. Dan mereka bisa
apa ya, bekerja sama dengan sangat baik. Kalau kawan-kawan lihat gimana Kroasia lawan Argentina, walaupun mereka kalah, tapi bola lebih dari 60% mereka yang pegang. Ya masalahnya di Kroasia kan itu strikernya EO, backnya juga EO kecuali Guardiol. Nah inilah kalau Barella tidak bermain, Simone Inzaghi bisa menerapkan apa namanya, suatu pendekatan yang benar-benar berbeda. Kita bermain tanpa gelandang box to box, tapi mainkan Brozo, Hakan, Miki di tengah, 3 playmaker. Jadi ini akan kembali seperti permainan Inter di musim lalu. Bagaimana kita menekankan permainan itu pada penguasaan bola. Cuma dengan kelas striker yang jauh lebih bagus daripada Kroasia, ya kemungkinan ini akan memberi hasil yang lebih bagus dari Kroasia juga kan. Itu sih menurut aku setuju banget. Kalau menurut kawan-kawan gimana nih kalau Inter main dengan 3 playmaker, karena Barella terus terang aja bukan tipikal playmaker. Mungkin di kesempatan lain aku akan bahas apa sih bedanya playmaker dengan gelandang yang box to box, tapi nggak sekarang ya. Next, Bastoni membahas soal Lukaku. Nah, ini ada wawancara Bastoni dengan Inter TV setelah kemenangannya lawan Regina. Kalau kawan-kawan nggak nonton, Inter menang 2-0 sama Regina. Tapi aku nggak akan bahas terlalu karena apa ya, ya lawan Serie B gitu. Yang jelas kalau sekilas dilihat, pemain-pemain Inter nampak sangat kelelahan. Ini mirip dengan pertandingan waktu pramusim. Dan Bastoni membahas ini. Peranan persahabatan ini adalah kesempatan untuk kita menempa fisik supaya ketika kompetisi berjalan, kita sudah kembali lagi ke fisik yang optimum. Dan sampai akhir Februari, Inter itu akan bermain terus-terusan 2 kali seminggu. Bahkan mungkin 3 kali kalau agak mepet gitu ya. Maksudnya 2 kali seminggu itu ya main di akhir pekan dan di pertengahan pekan terus sampai Februari. Ini jadwal yang lagi-lagi gila-gilaan banget. Maka kalau istilahnya itu all hands on deck. Jadi semua harus siap bermain. Nah, kembalinya Lukaku sekarang beritanya already fit for a while. Maksudnya sudah untuk sekian lama sudah fit. Sekarang tinggal bagaimana dia bisa bermain full. Dan kemarin main lawan Regina itu dia hampir 90 menit full main. Kalau nggak salah di atas menit 80 ya, menit 85 apa menit berapa diganti, dan Lukaku ngegol. Sudah kelihatan badannya jauh lebih bagus, lebih kekar, nggak gembul lagi. Dzeko juga bermain dengan sangat bagus. Sayang Acerbi ada peluang yang gagal. Onana juga mainnya bagus banget. Wih gila, Onana top banget pak. Jadi ya sangat layak jadi kiper utama Inter. Tinggal nanti lawan Napoli tanggal 5 kalau nggak salah ya, tanggal 5 atau tanggal 4. Ini benar-benar partai yang sangat menentukan buat Inter dan peserta lain. Karena kalau Inter menang lawan Napoli itu yang lain semua akan kebantu. Jadi mereka akan terjaga asanya untuk mengejar Napoli. Tapi kalau Napoli menang, aduh, susah sudah. Oke, itu aja konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Sekarang keadaan sudah sangat membaik, jadi segera mungkin nanti malam aku akan live streaming lagi. Kita ngobrol-ngobrol seperti yang kayaknya sudah 2 bulan ya aku nggak live streaming. Tapi kalau misalnya bisa, aku akan pasang schedule, pasang pengumuman sehingga kalian dapat notif. Kalau nggak ya berarti memang belum bisa. Oke guys, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di konten ngomongin berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Label winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.